Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الفاتحة إلى أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين وجميع من المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على من هنا الجميع وما عزمنا وما كسرنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علمنا وما أسرنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة. ثم فتحنا به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه المباركة من شهر رمضان المبارك من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة. ثم فتحنا به كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة. ثم فتحنا به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من الدنيا فنائها. الفاتحة الأذنية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شاء لله لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa amin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah malam ini. Malam Rabu ketiga atau pada tanggal 20 Juni 2020 belum bayar listrik lagi. Belum bayar listrik deh. Ada aja. Ini kelihatannya ini sebagian nih bayar listrik belum bayar nih. Kelihatannya itu ngedahuluin ketupat. Ketupat nggak matang gara-gara listriknya mati. Tanggal berapa ini? Tanggal 20 Juni besok 21. Jadi 20 Juni 2017 kata orang bertepatan dengan 25 Ramadan malam 26 Ramadan. Yaduh. Semakin hari semakin lalai, semakin hari semakin disibukkan urusan-urusan yang mudah-mudahan ya Rob, mudah-mudahan kesibukan yang kita jalanin ya Rob, tolong jangan dikurangi pahalanya. Ada kesibukan dunia sedikit. Iya, tapi lebih banyak dipengaruhi oleh suasana Ramadan. Ya Rob, jangan karena sedikit kesalahan, kekurangan kami dalam menghidupkan Ramadan, ya kau batalkan semua yang kami jalani dalam nilai pahala. Tolong ya Rob, itu aja. Nggak bisa baik, nggak bisa sempurna Ramadan kita, heran. Selalu ada kekurangan, selalu. Nah, kekurangan yang kita sadari sebagai suatu kekurangan nyata dalam pelaksanaan kewajiban Ramadan, itu dijadikan alat untuk minta maaf. Itu dijadikan alat untuk berbuat sedapat mungkin dari sisa yang akan kita lewati, yang akan kita jalani. Udah begitu, ya. Tapi masih alhamdulillah Allah telah gerakkan kita punya lisan, lidah dan mata serta tenaga, ya, untuk bisa baca Al-Quran. Bagaimana Anda yang mau nggak tergerak hati untuk bisa baca Al-Quran? Selamat jalan. Bagaimana Anda yang nggak pernah tergugah untuk belajar huruf alif bata? Selamat jalan. Allah Ta'ala menunggu hambanya dalam meraih kebaikan.
Karena segala sesuatunya telah ditetapkan usia manusia dengan zaman yang berjalan. Bisa dimengerti. Sementara kebaikan demi kebaikan terangkat dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Ingat ya, kebaikan dari Allah Ta'ala angkat dari waktu ke waktu seiring tuh, menipisnya masa usia dunia. Paham tuh omongan ente? Gak usah jauh-jauh, jadikan diri ente tenaga, jadikan diri ente tuh sebagai tenaga ente. Pikirin berapa kekuatan tenaga kamu dari waktu ke waktu. Bertambah usia, bertambah dan bertambah, semakin berkurang semua yang kau banggakan dalam kekuatan fisikmu. Paham maksudnya? Asalnya kita kuat 20 kilo kanan kiri, sekarang 10 kilo udah capek. Pertambahan usia melemahkan semua organ tubuh yang kau miliki. Berarti kebaikan kamu berkurang melalui fisik itu sendiri. Kebaikan dari Allah Ta'ala pun bisa berkurang seiring dengan zaman orang-orang yang Allahu Akbar tutup usia. Seiring dengan meningkatnya kejahatan manusia dengan segala tujuan-tujuan hinanya. Lebih besar, nggak usah jauh-jauh lihat kampung kalian. Sudah, mana orang baiknya? Yang menuntun dengan hati melalui sekadar pengetahuan agamanya. Amat sangat ketinggalan jauh. Bisa dihormati. Ibarat orang nih, Anda bagian orang duit 250 orang. Itu yang ngaji cuma 14. Yang ngaji 14 orang. Bukan urusan aneh sih, itu urusan Allah Ta'ala. Teman, nggak seimbang ya Rob. Bisa ada ngerti? Paham maksudnya? Gimana tuh? Bisa ada ngerti? Tenaga apa yang bisa menyelamatkan manusia? Nggak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Allah Ta'ala punya kehendak. Iya, Allah ceritakan yang manusia sebatas tenaganya. Berapa sih tenaga kita? Berapa sih tenaga orang sekarang? Ya, sementara ya, kekuatan yang menyelamatkan manusia udah pada nggak ada ente. Dari doanya aja kita udah ketinggalan. Dari ilmunya kita udah ketinggalan. Dari contoh-contoh yang memberikan orang semangat ketika melihat udah ketinggalan. Sedangkan antara contoh dengan yang melihatnya itu harus ada keseimbangan. Kita bisa melihat tapi nggak pernah bisa menyaksikan contoh-contoh teladan. Ketika melihat contoh teladan nggak kita dapat, ya memudar pula semangat kita. Karena kita orang awam tuh diupayakan untuk bisa melihat hal yang baik. Tuh bisa dimengerti. Ketika hal yang baik amat sangat berkurang, maka orang awam pun lemah, lalai, buta melihat kebenaran. Dan udah biarin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengambil berkah, bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis berikut ini datangnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata, "Bainama Rasulullah SAW jalisan ma'a ashabihi." Sewaktu Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat beliau, kata Sayyidina Anas bin Malik, "Atahu nafarun minal Yahud." Datang kepada Rasulullah SAW beberapa orang Yahudi. Ya, lagi ngobrol, lihatin anak-anak kerja bakti, datang beberapa tamu. "Beb, nggak ada duit nggak kepake, Beb." Kan gue lagi ngumpulin. Kayak nanya nggak ada duit nggak kepake, Beb. Ketika Nabi duduk bersama para sahabat beliau, atahu nafarun minal Yahud, datang ke beberapa orang Yahudi kepada Nabi besar Muhammad SAW. Apain? Sa'aluhu, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya masail, beberapa permasalahan. Nabi ajak anak ngobrol, sahabat datang. Bisa ngerti? Rasulullah datang Yahudi. Ngapain? Pada mau nanya permasalahan. Mak dulu lagi enak ngobrol. Assalamualaikum. Beb, minta hak Beb. Maksudnya minta haknya masih minta dong. Anda jawab, masih ngumpulin. Kapan bayar lagi, Beb? Nanti habis lebaran 2 bulan. Itu sih daftar list tanggo, daftar list tasyakuran, Beb. Orang tahu aja minta duit tapi ingat tasyakuran. Ngomong sama tukang, ya Allah, habis lebaran 3 bulan tasyakuran, kan capek banget perasaan itu. Baru juga Idul Fitri, ya udah ngumpulin duit lagi tasyakuran. Baju kokok gue belum bayar. Kalian juga masih utang 15.000 lagi. Udah tasyakuran, berhentinya ada. Habis hidup gitu-gitu amat itu. Kesono dijajah, kemari dijajah.
Dari di Majlis Taklim nih taman surga, set lebih apa? Lebih dijajah lagi gitu. Katanya Majlis Taklim taman surga. Gini hari kita diingetin neraka. Ada. Jadi ketika Rasulullah lagi duduk bersama para sahabat beliau, lalu beliau didatangi oleh beberapa orang Yahudi, mempertanyakan kepada beliau beberapa permasalahan. Minha di antara masalah yang ditanyakan, kata si Yahudi ini, lima faradallahu ta'ala alaik. Rasulullah, Muhammad, kenapa Allah Ta'ala mewajibkan kepada kamu, wala ummatik, dan juga kepada umat kamu, shauma salasin, puasa selama 30 hari. Yahudi kok dia nanya. Ayo. Bisa ada mari? Datang. Muhammad, kenapa Allah mewajibkan kepada kamu dan juga kepada umat kamu puasa kok 30 hari? Kan enaknya 3 hari. Kan enaknya 3 hari. Nggak ngerasain keringetan, nggak ngerasain lapar berlebihan. Nabi nanya begitu sama Yahudi. Yahudi dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu Yahudi. Mana-mana yang banyak memberikan pertanyaan yang akal nggak bisa menerimanya, itu Yahudi. Bisa ada mati. Ngapain pusing-pusing sembahyang lama-lama? Ngapain pusing-pusing baca doa? Itu Yahudi punya kerjaan, makhluk-makhluk laknat ya. Sehingga apa yang jadi ketetapan Allah Ta'ala tetap dipertanyakan. Sesuatu yang jelas, yang nggak ada keributan, dibuat ketupan. Tuh sifat Yahudi laknatullah alaih. Di negara kalian lebih banyak Yahudi ketimbang Islam. Kenapa Allah Ta'ala fardukan, disewajibkan kepada kamu dan kepada umat kamu puasa selama 30 hari? Bagaimana sallallahu alaihi wasallam, Nabi karena wahyu yang menjawab, dengan mudah kami menjawab. Ketika Nabi ditanya, bisa ngerti ya? Tapi belum ada jawaban, Nabi nggak menjawab ente. Nabi banyak ditanya tapi nggak menjawab spontan, diem dulu. Tak lama baru datang jawaban. Bahkan Nabi menjawab. Itu rahasia di antara wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyun yuha in huwa illa wahyun yuha. Tiada Rasul berucap sesuatu huruf apapun juga, melainkan semua adalah wahyu ilahi semata. Tapi kalau ada orang sekarang, profesor dokter hina sekarang mengatakan bahwa Nabi itu adalah sebagian dari rekayasa beliau dalam menyampaikan berita, dalam menyampaikan pandangan, jangan Anda dengarkan dia ya. Bisa dibilang sebagian, redaksi Nabi punya bisa. Waduh, Anda di TV, silahkan dengerin Metro TV. Bisa ada motif. Apalagi mau balik hina-hina mengatakan Al-Quran itu Al-Quran sudah meramalkan. Al-Quran bukan ramalan, wahyu ilahi. Al-Quran sudah meramalkan 14 abad atau 15 abad yang silam bakal begini. Innalillahi. Lihat, ketika orang sombong dengan pengetahuan sedikit dari ilmu agamanya, kemudian dimanfaatkan, artinya dipercaya oleh masyarakat luas. Lihat, setan menggiring dia untuk seakan lebih mengerti dari yang sesuatunya. Sehingga Al-Quran meramalkan bakal begini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Al-Quran sebuah kitab ramalan dong. Murtad orang itu. Ya ilah, di nama Indonesia aku lihat tuh kiai mukanya muka apa? Muka beduk. Iya emang mungkin jelek ente. Sejak dia berkata yang tidak, sejak dia mulai, mari kita kayak kita singkirkan tuh budaya yang bukan budaya kita. Jadi cibut itu bukan budaya Indonesia. Pakai belangkon aja dia. Saya pernah diundang sama seseorang, dengan syarat, saya mau panggil Anda ngaji sama Anda dengan syarat jangan pakai belangkon. Saya bertahan. Ini orang. Jadi pici putih dan saya di sini itu sorban itu dianggap budaya asing. Sejak itu berubah mukanya kayak monyet. Gua ngomong dan aku yang melihatnya. Sampai berani ngomong Al-Quran itu meramalkan. Sampai ngomong TV baru kemarin. Serem amat. Al-Quran meramalkan 14-15. Wih serem amat.
Astagfirullah. Tuh, jangan dianggap bahwa orang bertambah ilmu lalu dia nggak lolos dari jerat iblis setan. Jangan dianggap ente. Ente kira apa? Emang ilmu apa ente? Nggak dianggap sebagai suatu ilmu kalau ente nggak memberikan ya pengertian sebagaimana tuntunan yang telah ada. Jangan bawa pendapat sendiri ente. Ente kira apa? Al-Quran meramal. Kok gini Al-Quran ramalan dong. Murtad tuh orang ente. Aneh ya Rasulullah. Jadi kita lihat TV kali-kali aja dapat ilmu. Ya Allah, jadi sakit hati ya Rasulullah. Diam dah. Gitu. Kalau nggak pandang-pandang puasa, anak tonjok tuh TV. Karena anak dia dibeliin aja sombong. Nabi menjawab, kenapa demikian? Ya, li'anna abana Adam alaihissalam, karena ayah kita yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Lihat, ingat ini ya, Rasulullah dengan akhlaknya, Allahu Akbar. Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam. Tuh Rasulullah ini. Anda dengan memanggil nama-nama Nabi dan lainnya, kok nggak contoh akhlak Rasul? Bahasa Anda kan mengatakan hidupkan sunat Rasul, tapi apa yang jadi tuntunan Rasul kok Anda injak-injak, Anda nggak ikuti apa yang jadi bahasa Rasul? Bisa dimengerti? Ya Arab Rasulullah SAW. Inti mau jadi orang abib, mau jadi orang bangga di dunia, orang top. Semakin orang punya upaya pengen top di dunia, semakin terlebar neraka Allah Taala ini. Semakin orang cari nama dan mata manusia, semakin lebar tuh neraka jahanam buat kamu terbuka. Bisa dimengerti? Kesian. Dia mencari apa? Kesian, Rasulullah. Kesian, dibikin nggak bakal mati kali. Ngaji mau gua baru mati. Lianna abana Adam, karena nabi kita ya ayah kita Nabi Allah Adam alaihissalam akala min tilka syajaratil manhiyah, makan dari pohon terlarang itu ya, karena Nabi Allah Adam makan dari pohon yang terlarang itu. Dan orang dia ngomong terlarang buah terlarang. Ada kan film namanya Buah Terlarang ya, ada nggak film judul film tuh namanya Buah Terlarang, ada nggak? Ini nggak pernah lihat film-film 21. Ini emang di atas susah ente. Ada kan judul film ada Buah Terlarang, ada nggak? Ente ditanya nggak? Ada anak bukan nggak tahu tat, pancingannya maut. Jadi kita nanya capek kan? Rasul aja berani ditanya, kenapa kira anda tanya ente nggak mau jawab? Pak Rasul ditanya enak tat. Ini kan kok dijawab beda. Karena ayah kita Nabi Adam ya makan dari buah terlarang itu. Mulia ente. Fabagiat tilkal lumah allati akala, waktu dia makan kayak gitu sisa tuh. Iya, mah kepelan. Sisa iya. Kepel yang sisa kepalan yang dimakan sama Nabi Adam, akibatnya di perutnya bersisa sama 1 bulan. Ibarat ente makan lontong belum nemu, enak banget nih. Nemu lontong nemu 3 biji, itu orang dagang, orang beli jatuh, bukan nemu ente. Kalau 1 nemu 3 biji orang punya orang. Lagi makan lontong ya, makan punya orang 3 biji. Ada bacaan itu, ada PPN, pajak pendapatan negara. Lontong 3 nggak ada pajaknya, orang gila pemerintah ya. Pajak pendapatan negara ya 10%. Itu wah lontong dimakan nih. Ya itu sebenarnya terlarang makan seenaknya punya orang, kan itu dimakan. Sisa dari apa yang dimakan dia ada di perut dia selama 1 bulan. Jadi makanan yang dimakan tuh sisa 1 bulan di perut Nabi Allah Adam. Bisa dimengerti itu. Kalau kita kan nggak bersisa yang kita makan. Iya. Kalau kita nggak bersisa, semuanya najis yang keluar. Nabi Allah Adam bersisa tuh. Bisa dimengerti. Sisa 1 bulan. Jadi Nabi Allah Adam ya makan dari buah yang terlarang tadi, dan sisa makanan sekepel dari apa yang dimakan di perutnya selama 1 bulan. Tuh Rasulullah menjelaskan. Inti biar tahu ente. Kalau itu hanya redaksi Nabi punya buatan, itu hanya bahasa Nabi punya rekayasa dan sebagainya. Mana tahu Rasulullah belum dilahirin, masalah Nabi Adam kemana tahu? Ke Metro TV. Bisa begitu ya.
Oh, Anda dengar langsung Astagfirullahaladzim. Oh, serem. Ada di Al-Quran, Zalzalatus Sa'ah surah Iza Zulzilatil Ardh, yang masalah ke hari kiamat. Oh, yang masalah kiamat yang itu walu'at hamlaha tuh yang itu yang ada di Al-Quran ya, riwayat berita tentang nanti hari kiamat, bahwa yang yang perempuan yang menyusui pada keluar lepas gitu, bukan itu maksudnya. Katanya bukan itu maksudnya. Bisa dengerin tuh. Itu perempuan-perempuan yang sudah nggak mau netein anaknya. Dah, walau ini hebat amat. Apa hubungannya perempuan yang nggak mau netein anaknya dengan ayat yang akan datang hari kiamat? Judulnya adalah Zalzalatus Sa'ah, guncangan hari kiamat. Judulnya guncangan hari. Ini kan belum ada guncangan. Kenapa Anda membatal tuh? Seram amat TV. Ini orang dapat tafsir dari mana ya? Dibatalin semua. Ada ayat yang Anda ingat dari ayat tentang guncangan hari kiamat yang menjadikan orang hamil, ya? Itu apa namanya? Keluar. Iya, anaknya dari perutnya begitu. Lanjutan gitu ada kok. Wamahum bisukaro. Tuh, ada ayatnya wamahum bisukaro. Dan mereka bukan dalam keadaan mabuk. Guncangan yang naudzubillah. Lihat, dianggap mereka tuh dalam gerangan apa yang telah terjadi belak kiamat dengan guncangan yang naudzubillah, menjadikan orang-orang yang lagi hamil mengeluarkan anak dalam perutnya. Bisa dapetin deh. Allah Ta'ala kasih tahu tuh, mereka bertanya ada gerangan apa yang terjadi. Seakan mereka mabuk. Nabi Allah Ta'ala dalam wahyunya itu di Al-Quran dikasih tahu, wa ma hum bisukara. Dan mereka tidak dalam keadaan mabuk. Guncangannya amat sangat menjadikan. Bisa dapetin. Sama juga gempa. Ente pernah ngalamin gempa gak? Aduh. Tuh. Mulia. Kelihatan beberapa saat ini. Bisa ada mati. Nah, Zalzalatus Sa'ah, guncangan hari kiamat amat sangat mengerikan yang naudzubillah. Mereka memandang ada apa yang terjadi nih. Seakan sepertinya mereka dalam keadaan mabuk. Padahal Allah telah terjelaskan wa ma hum bisukara. Mereka bukan mabuk. Itu guncangan yang naudzubillah, sehingga guncangan yang datangnya pada hari kiamat itu menjadikan orang yang lagi hamil melepaskan tuh. Bisa mati. Keluarin tuh isi perut si ama ardoa. Jadi apa ini? Kayaknya apa sih? Brojol. Tuh, yang lagi bunting brojol ente pada hari kiamat ente menjelang guncangan yang terjadi. Bukan diartikan seperti sekarang yang perempuan udah nggak mau menyusui anak-anaknya. Lihat ente ulama-ulama itu, ulama ya mau gue nggak ada. Ulama itu, hebat amat, punya tafsir dari mana? Ya Tawwab, zat yang menahan. Tawab. Ya Tawab betul alaina. Itu Tawab tuh zat yang menahan. Kok kita mau nyolong nggak jadi. Orang pindahin. Kok kita mau kita mau maksiat nggak jadi karena hujan tuh. Itu nama ya Tawab. Hebat ente. Orang yang diagung-agungkan di Indonesia. Tuh ya Tawab tuh zat yang maha menahan. Dia bilang ya Rabb. Saksinya dia mawar lagi ngerapiin depan, anak lagi di TV. Tadarus biasa. Anda nggak mau nyalahin ini, lihat Anda punya hati-hati. Karena Anda belum pernah lihat tafsir ya Tawab itu zat yang maha menahan. Dari mana ya? Anda ngomong mawar. Hebat amat orang ya mengartikan ya Tawab wahai zat yang maha menahan. Contohnya, kalau kita menyolong benda itu ada orang pindahin. Kalau kita mau berbuat maksiat misalnya karena hujan jadi nggak jadi maksiat, itulah Tawab. Dari mana? Ane nggak mau nyalain tuh orang. Kenapa? Ane belum pernah lihat tafsir yang artinya seperti itu. Jadi Ane nggak berani. Tapi sejauh yang Ane tahu, nggak ada pengertian ya Tawab zat yang memberi tobat diartikan zat yang maha menahan. Lihat makhluk sekarang ini. Makanya mereka tahu mereka benci banget mana. Dianggap Anda tukang fitnah orang, tukang hinain orang, sok. Nah, bukan sok. Ketika Anda dalam khilaf dan itu menyesatkan umat, kewajiban Anda tegur. Artinya, inti hati-hati dong sebelum ngajar, inti hati-hati dong sebelum menjabarkan. Jadi ketika Rasulullah ditanya seperti itu, Rasul menjawab ya, karena Nabi Allah Adam kita punya ayah ya, telah makan dari buah yang terlarang itu dan tersisa sekepel dari apa yang dimakannya itu di perutnya selama 30 hari. Oleh sebab itu
Fabatallahu ta'ala dzurriyyatahu min hadzal ummah. Oleh sebab itu maknanya Allah Ta'ala kasih beban, itu ujian buat umat Rasulullah SAW, dan ini cucu turunan Nabi Allah Adam, min hadzal ummah, dari umat Nabi. Tuh, bukan umat lain. Oleh sebab itu Allah Ta'ala kasih ujian buat cucu Nabi Allah Adam. Dari apa? Min hadzal ummah, dari umat Nabi besar Muhammad SAW. Itu enggak umat lain itu. Mungkin umat lain puasanya 3 hari atau 5 hari enggak tahu, tapi umat Rasul 30 hari. Oleh sebab itu Allah Ta'ala kasih itu ujian buat cucu Nabi Allah Adam dari umat ini, yakni umat Rasulullah SAW, karena riwayatnya datang dari Rasulullah SAW, bisa umidzal gadar, dengan berpuasa sesuai kadar dari makanan yang tersisa di perut Nabi Adam, minal ayam, dalam jumlah hari. Berapa hari tuh makanan yang tersisa di perut Nabi Adam? 30 hari. Ya, Allah Ta'ala kasih itu puasa selama 30 hari sesuai dengan apa yang dimakan oleh Nabi Adam yang tersisa di perutnya selama 30 hari. Jadi puasa kita 30 hari. Maaf, kan puasa nggak salah 30 hari, kadang 29 hari. Lah sama. Saya ada ngerti ketentuan 30 hari, tapi berbetulan hukum dalam ajaran Islam emang begitu, Al-Quran menentukan 29 hari sama dengan 30 hari. Udah pusing-pusing banget kayak nanya-nanya nanggok belum. Nanggok duluan, jangan sampai pada murtad nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين شهر رمضان تأهب للرحيل فاسمعونا والتجارة فيه مكسب سعد من هم فائزون ودع يا صائمين بالعالمين عدا الله علينا ثم أجمعين يا الله كتبنا معهم لا نكن ممن عداهم لنكن نطبع رضاهم بعلمهم فاعلون والدح يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا ربنا
سقط رجانا نسألك سكن الجنان إننا لك صائمون ودع يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا إن رجونا عظيمة ومواهبك جسيمة لا تقوم قف بقيمة رحمة للمؤمنين ودع يا صائمين شهر رب العالمين الله علينا ربي حقق ما رجونا ومحو عنا ما جنينا ثم عوده علينا بالسعادة واليقين واجعله شاهد معانا بالذي يوصل منانا ثم توردنا الجنان مع من هم قاطنون ودع يا صائمين شهر رب Setelah dijelaskan oleh Rasulullah orang-orang Yahudi tadi, kenapa kamu Allah Ta'ala wajibkan buat kamu dan umat kamu puasa selama 30 hari? Ya, Nabi jawab, ya, dikasih tahu Nabi Adam, ya, dia makan buah terlarang, tersisa dari makanan yang dimakan itu di perutnya selama 30 hari. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berikan tuh, ya, imbalan deh kayak gitu deh, tuh. Kayak gitu kompensasinya itu. Ya, kesalahan yang dibuat tuh menjadikan tuh umatnya disuruh puasa selama 30 hari sesuai dengan berapa hari makanan yang tersisa di perutnya ada. Setelah dapat penjelasan semacam itu, Yahudi. Lalu mereka menjawab, "Sadaqta, benar kau." Benar kau. Kalau begitu caranya, berarti Yahudi udah tahu. Yahudi udah tahu nih riwayat demi riwayat, iya, yang ya di kitab-kitab mereka tuh sebelum turunnya Al-Quran, sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, mereka udah tahu. Dari kitab-kitab yang tersisa dan dia untuk menguji kebenaran Nabi. Jadi mati. Dikit yang kasih tahu nih, yang lagi ingat. Lagi di sana TV waktu di Mekah ada riwayat satu masa Rasulullah SAW didatangkan, ya, didatangi oleh seorang Yahudi top, muka Yahudi pada zamannya. Ini orang manusia paling benci Rasulullah SAW. Pemimpin dari Yahudi terkenal pada zamannya, disebutin namanya. Datang Nabi dengan segala kebencian dia
untuk menguji kebenaran Rasulullah SAW. Benar gak Nabi Muhammad dan Rasul? Kalau dia benar Nabi Rasul, dia aku tanya, pasti tahu jawabannya. Kalau dia tidak tahu, berarti dia bukan Nabi, bukan Rasul. Buseng. Ya, ini Muhammad? Iya. Oh. Ada apa? Nabi kan gitu. Aku mau bertanya kepada engkau 3 pertanyaan. Ini raja nih biang Yahudi. Pertama, kapan terjadinya hari kiamat? Nah, orang nanya. Orang dikenal banget manusia paling benci sama Nabi. Nabi tahu. Kapan? Tanda-tanda kiamat. Nabi jawab, ketika api menyebar dari timur ke barat. Nabi menjawab, ketika api menyebar dari timur ke barat. Ini kan udah mulai. Tahu api, peperangan maksudnya. Yang dikira api, masa api dari timur ke barat terbang. Lu kira obor. Ya, lu kira obor pon 18. Yang ngentengnya pada lepas. Gitu. Ya. Kapan ciri-ciri kiamat itu terjadi? Nabi menjawab, ketika api menyebar dari timur ke barat. Ini peperangan dari timur mengembet ke barat. Gitu. Timur Tengah, Amit itu Timur Tengah itu ya. Jadi orang Arabia itu panggilannya timur, ini bukan barat. Ya, melalui peperangan di timur itu mengundang barat untuk ikut campur. Tuh, apabila api menyebar dari timur ke barat, itu siap akan datang hari kiamat. Udah mulai perang nuklir itu. Tuh, kita kan agak perang tanggokan. Perang itu PKL ya, pedagang kaki 5 ya. Gusur terus sama bang. Ya. Yahudi diam. Pertanyaan kedua. Makanan apa yang pertama dimakan oleh ahli surga? Wah, Yahudi kalau nanya. Ya, makanan apa yang pertama dimakan oleh ahli surga? Loh, pertanyaan Yahudi ente. Kalau ini bakal jawab duren. Duren. Lo bakal jawab orang Indonesia. Duren Palembang. Atau juga apa ya makanan yang paling enak di surga? Paling ya udah paling sederhana jawabannya teh. Salak bondo. Ini kalau dia terusin rugi deh. Besok aja udah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بقناعة من تمام الرضا والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.